Halo semua, kembali lagi di podcast Bincang PKN. Gimana nih kabar kalian para pendengar podcast? Semoga tetap semangat kuliahnya ya. Kenalin, nama aku Valen. Di podcast Bincang PKN kali ini kita akan berbincang tentang apa sih tugas mahasiswa sebagai mahasiswa pertanian dan hal apa yang bisa kita lakukan untuk bidang pertanian lewat lomba PKN. Nah, di sini aku sudah bersama pembicara dari salah satu dosen UPN Veteran Yogyakarta di Fakultas Pertanian. Namanya adalah Bu Heni Handri Utami, SPMM. Mungkin teman-teman semua udah yang pernah diajarin sama Bu Heni ini ya. Bu Heni adalah dosen jurusan agribisnis yang mengajar mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis, sistem informasi agribisnis, serta akuntansi. Wih, keren banget kan? Oke, langsung aja. Selamat pagi, Bu Heni. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu Heni? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Bu pengalaman mengajar online ya? Susah gampang atau susah gampang? Kita perlu kreativitas ya. Kreativitas. Ya, karena kan beda. Kalau ketemu gini kan kelihatan tuh, Iya. wih Valen ngantuk nih gitu ya. Tapi kalau pas daring nggak kelihatan. Jadi kita perlu trik-trik khusus. Iya, benar. Berhubung teman-teman udah pada penasaran nih Bu, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke. Nah, berbincang tentang pertanian Indonesia pasti tidak akan lepas dari peran petani sebagai tokoh utama. Nah, saya sebagai mahasiswa pertanian itu kadang bingung Bu, apakah harus membantu secara langsung di sawah atau kita cukup belajar ilmunya saja. Nah, menurut pandangan Ibu itu bagaimana Bu? Oke, kata membantu ya, kata membantu itu maknanya sangat luas sekali. Jadi ada banyak cara untuk kita membantu. Jadi satu, kita bisa membantu mereka secara langsung, entah itu di dalam mengerjakan usahanya, ya. Bagaimana? Kan kalau mahasiswa itu udah punya knowledge nih, udah punya pengetahuan, punya skill gitu ya. Nah, saudara biasanya punya inovasi-inovasi. Nah, bagaimana kita menggunakan teknologi dan inovasi untuk membantu para petani menjalankan usahanya? Nah, itu luas banget. Kalau misalnya dari budidaya tanaman gitu, bagaimana sih teknologi budidayanya? Gitu. Bagaimana sih teknologi media tanamnya? Ya kan? Bagaimana teknologi di dalam memasarkannya, melayani pelanggan? Itu kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Oleh karenanya di program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka itu ada banyak sekali skim-skim yang kita bisa ikuti untuk bisa membantu para petani. Oke, berarti nggak cuma kita belajar gitu ya, berarti kita harus melihat ke sekitar juga lalu mengaplikasikan ilmu kita ke masyarakat sekitar. Betul sekali. Nah, di perkuliahan ini kan ada ajang perlombaan ya Bu yang cukup bergengsi dan akhirnya bisa menciptakan mahasiswa unggul. Namanya ini program kreativitas mahasiswa. Nah, mungkin Ibu juga pernah dengar ya Bu tentang PKM ini yang ada bidangnya itu bermacam-macam dan ranahnya berbeda-beda. Nah, menurut Ibu inovasi apa sih yang bisa mahasiswa pertanian ciptakan melalui kegiatan PKM ini dan bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan petani agar inovasi yang nanti kita buat di PKM itu bisa tepat sasaran? Oke, pertanyaannya panjang ya, jawabnya bingung ini saya. Baik, satu persatu ya. PKM. PKM itu adalah sebuah ajang kompetisi yang paling bergengsi. Ya, paling bergengsi. Karena sebetulnya dengan PKM itu kita punya mimpi nih. Kita mahasiswa punya mimpi, punya ide. Nah, kita diberi dana oleh negara, oleh Kemdikbud untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, ketika kita mau bikin mimpi, kita mesti lihat dulu siapa sih diri kita, apa kemampuan kita, apa passion kita. Nah, setelah kita lihat, oh, aku mempunyai kemampuan inovasi di bidang budidaya tanaman, aku punya kemampuan di bidang digital marketing atau apa yang kita punya. Nah, setelah itu kita harus melihat pasar atau kita lihat petani itu sendiri. Jadi kita nggak bisa kalau kita nggak pernah bertemu dengan mereka, bertemu dalam arti boleh langsung ya face to face seperti ini, tapi juga bisa kita melihat dari video ya, dari media massa yang lainnya, itu kita juga bisa bertemu. Artinya kita mempelajari, oh, petani itu sebetulnya butuh apa gitu. Dia menghadapi permasalahan apa sih?
Misalnya nih, para petani yang sudah mengolah produknya, jadi tidak produk primer tetapi juga produk sekunder ya. Nah, kalau kita sudah bicara sudah punya produk nih, pasti kita butuh gimana sih caranya kita ini untuk menjual, gitu kan? Nah, permasalahannya pasti ada di situ tuh, salah satunya ya. Nah, kalau kita sudah tahu, oh petani mengalami kesulitan di dalam memasarkan. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita punya inovasi apa di dalam memasarkan? Oh, inovasi penjualan secara online. Sekarang marak kan? Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah apa sih uniknya penjualan online kalian? Nah, kalian punya mimpi, kemudian kita lihat mereka membutuhkan, para petani itu menjual produknya juga harus unik pastinya, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar ketela, misalnya produknya ketela, tidak hanya sekedar ketela, tetapi ketela itu diberi inovasi apa? Nah, satu kata ketela, diberi inovasi apa? Mungkin dia butuh penelitian, ya kan? Ini inovasinya ini aman nggak ya kalau buat pangan? Oh, ini inovasinya ini bisa diterima masyarakat nggak ya? Orang suka nggak produknya? Berarti butuh penelitian kan? Berarti kita bisa masuk PKM research. PKM research itu sendiri ada dua macam ya, research untuk eksakta dan juga research untuk sosial humaniora. Nah, kemudian oh ternyata dari hasil research tadi, wah ini disukai pasar nih. Oh kalau gitu dilanjutkan jadi PKM kewirausahaan. Bagaimana sih memasarkan produknya? Bagaimana produk yang inovatif ini diterima oleh pasar? Kemudian juga usaha itu sendiri memiliki keberlanjutan. Nah, sudah nih, udah produknya sudah bisa diterima pasar. Nah, sekarang kita ingin apapun kita itu sukses itu kan karena dari orang banyak ya. Nah, kita ingin inovasi kita, pemikiran kita itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita ikut PKM Abdimas. PKM PM ya, PKM PM ya, pengabdian masyarakat. Kemudian kita punya mimpi. Kadang kita punya mimpi ya. Waduh, punya mimpi yang jauh gitu ya, yang mimpi yang besar, yang berorientasi pada masa depan. Kita bisa ikut gagasan GFK ya. PKM GFK itu gagasan futuristik konstruktif. Itu bisa juga. Nah, kalau kita sudah punya ide, kemudian kita bisa membuat prototipe atau kita bisa membuat desain, maka kita bisa ikuti PKM KC, Karsa Cipta. Nah, jadi sebetulnya begitu banyak peluang ya, untuk kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa mimpi kita salah satunya adalah berbagi. Nah, jadi ketika kita punya ilmu itu bisa diterapkan, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, justru itu adalah makna dari ilmu yang sesungguhnya, ilmu bermanfaat. Pasti semua akan kembali ke kita lagi. Berarti itu teman-teman, dari satu bidang itu bisa berkesinambungan ke bidang-bidang yang lain yang pastinya harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, menurut Ibu, apa sih yang dibutuhkan mahasiswa sekarang supaya kita bisa mewujudkan ini PKM lomba PKM ini? Ya, yang pasti pertama itu kita harus memahami diri sendiri. Ya, kita memahami diri sendiri. Jadi kita tahu siapa saya, apa kekuatan saya. Jadi kita harus tahu kekuatan kita. Saya itu kuat ketika saya itu meneliti. Ya, ambil research. Saya kuat untuk berbisnis, ambil PKM kewirausahaan. Jadi kita mesti lihat diri kita dulu, gitu. Ada beberapa step ya memang ketika bagaimana kita memahami diri kita, kemudian dari kekuatan itu diperkuat dengan passion. Passion kita apa sih? Oh, saya nih sukanya itu bikin hidroponik, gitu ya, bikin hidroponik, kemudian saya suka meneliti tentang media, ambil research di PKM research. Jadi bisa jadi satu objek itu dikerjakan oleh banyak PKM. Why not? Misalnya hidroponik.
Ada yang meneliti tentang media tanamnya, itu sudah bisa jadi satu PKM research. Ya, kemudian bagaimana sih hidroponik ini bisa dipasarkan? Karena ini cukup unik loh hidroponiknya gitu ya. Nah, PKM kewirausahaan begitu. Kemudian ini bisa diaplikasikan ke masyarakat banyak. Ayo kita bikin pertanian perkotaan, kita memanfaatkan pekarangan dan sebagainya dengan hidroponik, sudah jadi PKM abdi mas. Itu. Nah, bagaimana kita melihat diri, yaitu tadi passion itu apa? Sesuatu yang selalu ingin kita lakukan, sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Kenapa sih kok harus kita concern juga terhadap passion? Iya, kita punya kekuatan ketika diperkuat dengan passion, maka apa yang akan kita lakukan itu bisa bermanfaat dan kita melakukannya dengan senang gitu. Ketika kita melakukannya dengan senang, pikiran kita tuh lebih jernih gitu. Jadi energi positifnya muncul ya. Jadi dengan mengenali diri sendiri, berarti kita bisa mengembangkan passion kita sukanya di mana, lalu kita mengikuti PKM bidang yang sesuai dengan passion kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, pesan untuk peserta PKM 2022 yang mungkin masih nyusun proposal nih atau mungkin masih nyari topik Bu, pesannya apa? Oke, yang masih nyari topik ya. Topik itu ada banyak di sekeliling kita, hanya tergantung kejelian kita sebetulnya. Jadi yang kalau PKM itu kata kunci yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas itu ada knowledge, ada skill, ada management skill, dan communication skill. Jadi ada baiknya saudara jalan-jalan, entah jalan-jalan itu surfing video gitu ya, kita lihat di daerah sana begini-begini boleh, atau jalan-jalan yang sesungguhnya kita ke sekitar petani, kita melihat di sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh deh, lihat aja di sekeliling kita, kemudian kita cermati apa sih masalah yang mereka hadapi, bagaimana saya membantu para petani menghadapi permasalahannya. Itu saja. Kata kuncinya adalah kreativitas. PKM yang baik adalah kreativitas berbasis iptek. Jangan lupa berbasis iptek. Ya, jadi kreativitas itu ada skill, ada knowledge, ada manajemen dan communication. Itu ya. Ini adalah kreativitas yang berbasis iptek. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengembangkan kreativitasnya ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eni yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang banyak di podcast Bincang PKM kali ini. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa dapat insight baru dan nggak bingung lagi nih buat milih bidang PKM yang mana yang kalian mau ikutin. Saya Valen undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.